Lalat sudah banyak mati tapi telur belum dapat. Saya rada suntuk sebetulnya nih, terus terang. Kalau murah itu kurang gacor. Karena rada suntuk ini sebetulnya. Kalau ada lalat hijau hinggap dan kemudian banyak belatung lalat hijau di biopon kita, itu masalah enggak? Tidak. Saya mau sharing lagi, tapi ini ada kaitannya dengan video yang kedua terakhir kemarin ya, soal lalat sudah banyak mati tapi telur belum dapat. Itu kalau yang belum lihat silahkan lihat, tapi kalau yang sudah lihat ikuti saya ini. Nah ini kemarin saya bikin video itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, terus upload, dan saya masih terus mengerjakan update dan menyusun ebook yang baru. Nah ini kita lihat nih sekarang nih, wah udah nggak ada. Nah ini kita bisa lihat, langsung aja ke sini nih. Tadi ada 4 di sini nih, coba lihat nih. Ini ada lalat yang lagi bertelur ya. Tadi saya lihat ada 4 di sini. Nah ini ada yang mau nih, ada yang mau bertelur lagi nih. Nah ini baru masuk nih. Ini baru masuk. Ya, yes. Ayo bertelur yang banyak. 1, 2 tadi. Nanti kita lihat ini telurnya banyak nggak nih. Saya angkat pelan-pelan ya. Easy. Ini lagi sedang bertelur, baru masuk. Tapi di sini kalau saya lihat ini udah mulai penuh ini, satu bar ini nih, satu garis ini. Ini baru kemarin masukin media attractant ya, media penetasan, karena populasi ini populasi awal. Populasi awal kemarin saya masukin sekitar 5 kilo dulu, muncul populasi seperti ini. Ini masih terlihat kosong ya, karena memang kandangnya kan masih kandangnya ukuran 2 kali 4 ya. Jadi awal populasi ini masih kelihatan kosong, tapi yang kawin sudah banyak segala macam. Nah itu rekan-rekan perhatikan banget, jangan sampai ada kejadian banyak lalat mati tapi telur belum dapat. Itu rekan-rekan simak videonya yang belum ya, itu linknya ada di sebelah sini nih. Nah itu diperhatikan, ini buktinya ya, ini buktinya, dan sangat mudah kalau kita tahu prinsipnya ya. Kita tahu prinsipnya, karakter mereka, banyak hal-hal kejadian kesalahan dan itu berakibat fatal, terutama buat yang baru-baru karena hal sepele, karena kita tidak tahu prinsip-prinsipnya ya. Budidaya lalat ini kan budidaya apapun sebetulnya ya, itu kan kita belajar dari alam, kehidupan alam natural mereka ya, baik itu lalat, kita kan naturalnya mereka di alam itu seperti apa, cuman kita kan bawa ke ranah budidaya. Nah budidaya BASF ini dari sejak awal sampai akhir itu sebetulnya simple, tapi bukan berarti yang simple itu mudah. Cuman berita baiknya semua orang bisa melakukannya dan tidak perlu ilmu yang spektakuler untuk mempelajari ini. Jadi belajar, cuman yang jangan menyepelekan. Nah itu yang seringkali
sering-sering ada kendala ya, gerasak gerusuk di awal. Banyak yang diskusi, yang apa, ketika udah mentok di lapangan ada yang ngontak segala macem, ada yang dari setupnya aja udah salah dari setupnya juga sudah salah, ada yang bikin kandang kegedean, ada yang kurang gede, ada yang hal-hal seperti itulah gitu ya, hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi sebetulnya. Apa, beberapa banyak hal yang terjadi karena gerasak gerusuk, banyak menyepelekan hal-hal yang mungkin dianggap mudah di awal, walaupun memang mudah sebetulnya, tapi kalau nggak pas, kalau yang mudah juga jadi masalah gitu ya. Nah ini lihat, oh ini kelihatan nggak ya, ini sudah mulai ya, sudah mulai, ini produksi awal lah ya, gitu ya, produksi awal dari kandang ini. Bahkan dari sini belum menetaskan, karena kandang ini di riset dari awal untuk penyusunan sebuah buku, karena nanti aplikasi kita yang koloni BSF itu, kalau yang Indonesia kan sudah selesai dari dulu, dan setiap tahun itu kan update ya. Tapi kita sedang menyusun dalam versi bahasa Inggrisnya karena banyak yang minta. Nah ini yang sebelah sini juga sudah mulai ada dekat. Jadi, nah tapi ini media nggak bagus seperti ini ya. Ini media nggak bagus seperti ini. Nggak boleh media seperti ini, karena harusnya rata kayak apa? Kayak bubur ya. Kalau kayak gini ini tuh nanti banyak kering. Nah kalau kering itu nggak boleh kering ini. Ini kering itu nanti banyak celah-celah di sini kering. Mereka bisa hinggap langsung di sini dan bertelur di sini. Gitu. Nah itu juga hal kecil yang kemarin di video dibahas nggak, yang kemarin ya? Kalau nggak salah dibahas lah. Saya tidak memakai wire mesh di sini ya. Kalau wire mesh, masang wire mesh itu kan antara telur dan wire mesh juga mereka bertelur di situ. Kalau telur ini kita panen sore kita angkat, telur-telur itu ya tersisa di wire mesh, mau dikerok juga susah kan, diwaring banyak telur susah. Jadi ngandelin mereka jatuh ke sini dan jadi di sini. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak mungkin nanti jadi ada yang kabur segala macam. Jadi tidak terkolek dengan maksimal si telur itu. Nah, itu beberapa hal memang plus minus ya. Kalau kayak begini saya bikin seperti ini aja, simple, tapi jangan sampai membuat media kultur kita itu menjadi kering. Kalau ininya dijaga moisture terus ya bubur lah gimana ya. BSF itu nggak mau langsung hinggap di media yang basah, itu nggak mau. Nah, ini memang belum maksimal nih. Itu yang kerja nyiapinnya, karena masih banyak pekerjaan yang lain. Ini semua di setup, di reset, semua penyusunannya itu dari nol. Jadi ebook dan kemarin juga update, di reset dari nol juga. Jadi sejak masukin prepupa, kejadian-kejadian seperti ini juga dibahas. Jadi buat teman-teman yang baru, yang lama, yang sudah berjalan 20-30% mungkin ya, itu pasti sangat bisa memahami. Buat yang baru-baru juga lebih bisa mengikuti nanti materinya ya. Makanya update ebook itu kan berdasarkan informasi-informasi pertanyaan yang masuk selama ini. Oh ada kekurang pahaman di sini, ada kekurang maksimalan penyampaian di mana gitu ya proses. Makanya ebook itu selalu dinamis seperti itu. Alhamdulillah ebook sudah terdownload mungkin 100 lebih ya sejak 5 hari lalu ya, saya informasikan ya. Saya senang karena antusias masyarakat tentang solusi BSF ini luar biasa dari sejak zaman dulu sebetulnya ya, gitu. Dan ini rekan-rekan ya, cuman tetap update di YouTube juga saya jaga, sharing-sharing tetap saya lakukan. Nah ini juga lagi dalam mau melengkapi beberapa hal di sini. Saya datang ke sini tapi tetap sharing-sharing di YouTube juga terus berjalan ya. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya apapun ya, sekecil apapun. Nah ini seperti ini hal kecil yang jangan sampai terjadi ya rekan-rekan ya. Semoga budidayanya lancar, tidak ada hal-hal masalah gara-gara hal kecil ya. Nah ini ada lagi nih yang bertelur nih. Tuh.
Ada yang mau nelur tuh. Ini masih ada nih. Dan tata cara yang saya terapkan di budidaya BSF ini sejak zaman dulu ya, itu juga harus simple, harus cepat ya. Efisiensi tenaga kerja itu sangat penting ya, terutama nanti kaitannya dengan biaya produksi. Harus cepat, simple, efisien dari sejak tahap pengolahan makanannya, kemudian pemberiannya sampai panennya. Itu harus secepat mungkin. Supaya apa? Supaya produksinya nanti bisa murah, karena apalagi untuk dunia peternakan ya, 80% yang belajar budidaya maggot ini kan rata-rata para peternak. Artinya teman-teman ini kan user, pemakai. Mereka punya ternak ayam, ternak ikan dan segala macam. Tujuannya kan untuk menekan biaya peternakan. Artinya udah jelas berarti maggotnya juga harus murah ketika diproduksi. Jangan sampai produksinya lancar, kemudian tapi biaya yang dikeluarkan tidak seimbang. Biaya produksi maggotnya mahal gitu ya. Nanti targetnya tidak tercapai pastinya gitu kan. Boro-boro untung malah rugi nanti. Gitu. Jadi kenapa dari sejak teknisnya, tata cara budidayanya, bahan-bahan yang dipakai, kemudian limbahnya juga atau makanan maggotnya yang dipakai itu harus seperti apa untuk mendukung maggot yang murah nantinya. Jadi ketika diaplikasikan ke ternak kita bisa hemat biaya pakan. Itu rekan-rekan. Tapi saya nggak mau terlalu dalam dulu bicara produksi sekarang karena itu penjelasannya panjang gitu ya. Ini kebetulan aja accident, saya ngelirik ke kandang ada yang bertelur dan saya ingat video kemarin jadi nyambung biar rekan-rekan tahu rangkaiannya ya. Ada satu lagi yang mau saya sharing soal prepupa pupa si lalat hijau, tapi ada di luar. Ayo. Nah, ini rekan-rekan. Sebetulnya video di YouTube itu udah banyak ya. Saya ada 100 lebih ya, dan banyak yang sudah di-upload dan dibahas itu. Mungkin banyak teman-teman baru yang baru melihat channel kita dan mungkin baru mengenal Black Soldier Fly, BSF. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang di video saya itu sebetulnya sudah dibahas ya. Tapi ya itu memang seperti yang bilang YouTube itu ya, kita harus scroll satu-satu untuk melihat materi yang mungkin apa yang kita cari itu seperti apa. Nah, ini soal larva belatung maggot lalat hijau. Saya rada suntuk sebetulnya nih, terus terang, karena malam begadang sampai jam 3, banyak ini sama teman-teman, ada banyak tim yang barengan untuk ini ngerjain semua banyak hal ya. Jadi rada-rada ngantuk ini sebetulnya. Kalau ada lalat hijau hinggap dan kemudian banyak belatung lalat hijau di biopon kita, itu masalah enggak? Tidak, rekan-rekannya. Maggot belatung lalat hijau itu bisa ada di biopon kita tercampur, itu banyak faktornya. Kalau budidaya kita sehat, artinya baik, tidak bau segala macam, lalat hijau itu nggak mau datang. Karena apa? Bau maggot BSF itu mereka tidak suka. Tapi kalau kita memberikan material makanan yang mempunyai bau ekstra, bau maggot BSF itu kalah. Jadi lalat hijau itu datang. Coba aja rekan-rekan yang sudah mulai berjalan ya, di biopon rekan-rekan tidak ada lalat hijau, ambil aja sepotong yang ekstra bau, misalkan potongan ikan lah
yang sudah bawa lempar aja, lalat hijau pasti datang. Nah, itu salah satu kejadian situasi yang bisa mengakibatkan mereka bertelur di situ dan tiba-tiba ada belatung lalat hijau di biopon kita, gitu ya. Atau dari makanan yang diambil nih sudah mengandung telur dan telurnya selamat ya. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi hal itu bisa terjadi gitu ya. Dan akhirnya bertelur di biopon kita dan akhirnya nyampur. Itu apakah jadi masalah? Tidak gitu ya. Karena apa? Siklus lalat hijau dengan belatungnya dengan siklus BSF itu beda gitu ya. Kalau maggot BSF, magotnya itu siklusnya panjang, sebulan lebih baru jadi lalat. Lalatnya cuma 7 hari. Kalau lalat hijau kebalik, usia lalatnya yang jauh lebih panjang, usia belatungnya yang jauh lebih pendek. Jadi ketika usia belatungnya pendek, 12 hari itu udah jadi prepupa, udah jadi pupa mereka. Gitu ya. Jadi belatung lalat hijau itu dalam 12 hari kurang lebih udah jadi pupa. Udah jadi kepompong ya, udah nggak bergerak. Jadi kalau nyampur biarin aja, nggak mungkin kita comot satu-satu. Lama-lama dalam 12 hari kita pasti akan melihat pupa mereka yang seperti ini nih, hitam-hitam nih. Nah ini ya, ini kalau ini kan prepupa BSF kan. Kalau ini, nah inilah yang dari belatung lalat hijau. Kayak padi ya, kayak bulir-bulir padi tapi hitam. Seperti ini rekan-rekan. Ini yang nanti akan banyak di biopon kita. Ketika menetas banyak lalat hijau. Dan akhirnya setelah menetas ya hilang, mereka kabur terbang. Nah, seperti itu. Ini bedanya prepupa lalat hijau dan maggot BSF. Gitu. Ini kejadian yang tidak mungkin bisa dihindari kadang-kadang ya. Ini suatu ketika kadang-kadang ada aja pengalaman seperti itu. Seapik-apiknya kita, tapi ada aja misalkan dalam 2 minggu sekali, mungkin kita lihat gitu ya. Atau mungkin sebulan sekali, kejadian-kejadian itu selalu ada gitu ya. Nah, ini kebetulan ada kejadian ini dan nyambung. Ada kemarin yang bertanya seperti itu. Sebetulnya sudah dibahas sih. Rekan-rekan bisa lihat videonya di link ini ya, yang di samping. Kenapa di biopon kita ada lalat hijau? Gitu ya, ada belatung lalat hijau. Itu faktornya seperti apa? Dan jangan panik kalau nanti rekan-rekan memancing dari alam. Di wadah itu ternyata banyak belatung lalat hijau. Pas dilihat ada maggot juga gitu ya. Biarin aja, nggak jadi masalah. Nanti tiba-tiba belatung lalat hijaunya udah bersih, udah hilang karena siklusnya cepat mereka. Jadi di tempat kita itu nanti bersih cuma maggot BSF. Oke ya, dua sharing hari ini. Kebetulan mohon maaf ini ngomongnya rada ini. Kalau murah itu kurang gacor. Karena rada suntuk ini sebetulnya ya. Ada banyak video hari ini yang harus disusun lagi untuk nyambung karena pembuatan video ebook ini nggak bebas gitu ya. Jadi diruntut satu-satu, dilihat lagi ada yang kurang, ditambahin lagi besok gitu ya. Jadi saya menempatkan diri sebagai pemula untuk bisa membuat susunan yang lengkap. Jadi gitu ya. Jadi makanya ini dikosongkan lagi semua. Kebetulan lagi situasinya pas, semuanya pas lah, berkah kejadian-kejadian virus corona segala macam, banyak hal-hal yang kemarin terpending gara-gara kesibukan ya, tapi gara-gara sekarang stuck, yang kepending ini digarap akhirnya gitu ya. Mungkin ini memang momennya, saatnya ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia sudah dalam tanda kutip tidak mengkhawatirkan lah, karena informasinya sudah sedemikian gamblang gitu ya. Ada banyak PR lagi yang mau saya kerjakan. Mohon doanya rekan-rekan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.